Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardhatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabi. Nawaitu i'tikafata qurban ila Allah ta'ala, nawaitu talabal ilmi taqarruban ila Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ustadz Agus Salim dan seluruh takwir masjid dan seluruhnya saja. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama meniatkan majlis kita ini untuk talabul ilmi wabil khusus, yaitu untuk mempersiapkan bulan Ramadan, mempersiapkan bulan suci Ramadan, terutama tentang fikihnya. Ya, pengalaman kami ketika mengisi kajian tentang fikih Ramadan, ya itu selalu menemukan banyak sekali pertanyaan. Ya, maka dalam pagi hari ini apa yang ingin kami sampaikan ini kami bikin dalam bentuk seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap paling sering ditanyakan. Kemudian di sela-sela pertanyaan tersebut akan kami sampaikan beberapa kaidah-kaidah penting yang bisa kita semua jadikan pegangan, sehingga ketika kita menemui masalah yang serupa, kita bisa mengetahui hukumnya, apakah wajib, apakah sunnah, apakah boleh, apakah makruh, apakah haram. Dan boleh juga para hadirin semuanya di tengah-tengah pengajian ini mungkin menyiapkan pertanyaan dan sebagainya. Insya Allah itu lebih baik sehingga nanti majelisnya bisa menjadi lebih interaktif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini ada 36 ya. Walaupun ya saya akan sampaikan secukupnya saja, nanti bisa ditanyakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sering ditanyakan juga yang pertama ini. Yang pertama sering ditanyakan, boleh enggak ketika puasa itu seseorang muslim itu mencabut giginya? Ya, jadi melakukan aktivitas yang mana memasukkan ke mulut lah, mencabut gigi. Lah, hukum asal mencabut gigi ketika puasa itu hukum asalnya adalah boleh. Akan tetapi segala aktivitas yang berkenaan dengan mulut seperti mencabut gigi itu rawan akan nanti keluar darah sehingga darahnya ketelan. Atau juga rawan ketika seorang dokter memasukkan kapas yang di sananya ada alkohol misalkan, itu zat ataupun sesuatu dari kapas itu ada yang lepas terus ketelan. Ya, dan begitu juga seperti mencabut gigi ini adalah mengicipi makanan. Bagi ibu-ibu, ya, mengicipi makanan bagi ibu-ibu itu hukum aslinya adalah boleh. Ya, tetapi karena makanan itu mengandung zat yang mana rawan mungkin ketelan dan sebagainya, maka ulama menghukumnya ini boleh, tetapi bagusnya nggak usah. Tapi hukumnya boleh apabila bisa selamat dari yang dilarang tadi. Maka disarankan kalau bisa ya mencabut giginya setelah maghrib saja lah, seperti itu ya. Tapi kalau nyicipi makanan ya memang setelah maghrib gak nyicipi, tapi makan sekalian ya. Maka kalau nyicipi ini dibolehkan kalau memang itu butuh, itu dibolehkan. Tapi setelah itu dia kumur-kumur kemudian dilepaskan. Baik, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bertanya kebanyakan kaum muda. Karena kaum muda itu sekarang suka ngelihat video YouTube ataupun Facebook. Apa hukum di siang-siang Ramadan menikmati tayangan kuliner? Nah,
Ini kenyataan yang sekarang sering. Bahkan tontonan kuliner itu Ustaz Kholis ya, itu penontonnya jutaan, ya kan? Karena suaranya itu sengaja untuk direkam memang. Jadi suara ketika krenyes-krenyes, ketika melahap es teler, itu suaranya memang sangat merdu sekali. Sengaja bass treble dan nya itu dimaksimalkan gitu kan. Nah, apa hukum ketika Ramadan? Ya, itu kita menikmati tayangan kuliner, baik minuman, makanan, masak dan sebagainya. Ya, ini ada kaidah. Ini mungkin pertanyaannya memang menjurus, tetapi insya Allah akan selalu saya usahakan untuk mengikuti dengan kaidah yang bisa kita hukumi hukum selain ini. Ya, kaidahnya adalah tanawulu as-sahawatil mubahah minal masmumati wal mubsarati wal masmuati fi Ramadan makruh. Artinya kurang lebih ya, mengkonsumsi sesuatu syahwat-syahwat yang dibolehkan, baik yang dicium, didengar maupun dilihat selama bulan Ramadan secara berlebihan, itu hukumnya adalah makruh. Ya, maka ulama menyebutkan, misalkan ini, ada orang ketika seseorang dia suka mencium bau wangi-wangian, bau sabun, bau parfum. Kemudian selama Ramadan dia selalu mencium bau parfum tersebut. Itu makruh, karena itu adalah syahwat yang dibolehkan. Hikmah dari Ramadan adalah bagaimana kita bersabar untuk mengekang diri kita dari syahwat yang diharamkan, syahwat yang dimakruhkan, dan syahwat yang dibolehkan. Ya, maka ini berkenaan dengan ini, bersalaman dengan istri, mencium kening istri ketika Ramadan, apabila lepas dari syahwat itu makruh. Apabila dengan syahwat haram dan menjadikan puasa kita pahalanya berkurang. Apabila dengan syahwat dan sampai keluar mani, maka haram dan puasanya batal. Nah, ini rincian hukum bersalaman dengan istri atau mencium istri atau berpelukan dengan istri selama bulan Ramadan. Kalau tanpa syahwat makruh, dengan syahwat haram, dengan syahwat dan mengeluarkan mani haram dan mengqadha atau mengganti puasanya. Lah, melihat tayangan tentang makanan itu termasuk syahwat yang dibolehkan. Ya, tetapi di bulan Ramadan itu menjadi makruh karena hikmah Ramadan adalah melatih diri untuk mengekang dari syahwat-syahwat mubah, makruh maupun haram. Jadi ini pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan dan tadi sudah kita sebutkan kaidahnya. Kemudian ada pertanyaan ketiga, ini pertanyaan ketiga tentang iktikaf di bulan Ramadan bagi perempuan di luar rumah. Ya, kalau bagi laki-laki jelas hukumnya sunnah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, iktikaf ini hukumnya sunnah kapan saja, baik di bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan, baik di malam hari, baik di siang hari, baik sambil puasa, baik tidak puasa, baik sehari penuh, baik setengah hari. Bahkan kalau sekedar kita berdiam diri 5 menit di masjid, para ulama mengatakan niatkanlah iktikaf. Maka kalau kita lihat di masjid-masjid yang tua, itu selalu ada di bagian depan masjid atau pintu masuk masjid, nawaitu iktikaf taqarruban ilallahi ta'ala. Karena memang ulama itu mensunahkan setiap orang yang masuk masjid itu untuk meniatkan iktikaf, biar niat di masjidnya itu jadi pahala. Bahkan kalaupun dia ketiduran di masjid, istirahat di masjid, itu semuanya hitungannya adalah ibadah karena telah diniati dengan iktikaf. Adapun iktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sangat disunahkan sekali karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat bersama para istri-istrinya. Jadi beliau bersama para istri-istrinya di masjid itu membuat sepasang tenda.
Tapi kalau tenda itu besar. Bahasa Arabnya tenda itu khaimah, besar. Tapi ini tenda cuma seperti sarung sebagai pembatas, terus ada sarung lagi sebagai pembatas, itu bahasa Arabnya adalah khibak. Itu tenda kecil. Jadi semacam sarung sebagai batas, terus tidurnya di sarung-sarung tersebut. Nah, itu beliau mengajak para istri-istrinya untuk membuat khibak atau tenda-tenda kecil di 10 hari terakhir, dan itu lebih membuat kita optimis dan yakin kita mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, itu bagi laki-laki jelas. Bagaimana bagi perempuan atau akhwat? Tentu akhwat yang suci, yang bukan haid. Apakah boleh melakukan iktikaf di luar masjid? Jawabannya dibagi dua. Kalau akhwat itu sudah punya suami, maka wajib mendapatkan izin suami. Kalau tidak mendapatkan izin suami, maka iktikafnya sah, tetapi berdosa dan haram. Tapi sah. Kalau sah tapi haram, itu artinya dia sah tapi tidak ada pahalanya. Ya, ini bagi istri yang sudah punya suami. Yang kedua, bagi perempuan yang belum punya suami, maka yang penting dia dapat izin dari orang tuanya, maka iktikafnya boleh dan sunnah juga di masjid untuk beriktikaf 10 hari, misalkan di bulan Ramadan atau 5 hari dan lain sebagainya. Jadi hukumnya bagi perempuan, iktikaf itu juga boleh dan sunnah. Ulama, mayoritas ulama ya, Syafi'i, Hambali, Maliki, itu mengatakan baik laki-laki maupun perempuan itu iktikaf hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid. Tetapi ada solusi. Solusi ini bisa dipakai bagi perempuan yang mungkin tidak diizinkan suaminya iktikaf, atau bagi perempuan yang mungkin datang bulan, sehingga minimal dia bisa melakukan yang seperti iktikaf walaupun pahalanya tidak sesempurna iktikaf. Karena ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, minimal bisa kita dapatkan sebagian, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, seorang perempuan boleh melakukan iktikaf di masjid rumahnya, atau bukan di masjid, afwan, di musola rumahnya. Apa arti musola rumahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, biasanya kita di rumah itu menyediakan tempat khusus walaupun hanya sesajadan, di mana kita sholat di situ bersama suami atau istri, atau baca Quran ba'da maghrib, atau tahajud atau duha, betul nggak? Nah, itu namanya musola rumah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, perempuan ibu-ibu bisa mendapatkan fadilah iktikaf dengan meniatkan iktikaf di tempat yang disediakan untuk sholat di rumahnya tersebut, apabila memang belum bisa iktikaf di masjid. Dan ini bisa dijadikan alternatif bagi kita yang ingin beriktikaf tetapi tidak bisa ke masjid karena kesibukan dan sebagainya, karena seorang perempuan. Apalagi kalau haid kan haram hukumnya menetap berdiam diri di dalam masjid. Jadi ini pertanyaan tentang iktikaf dan wanita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang selanjutnya, dan ini juga sering sekali ditanyakan, sangat sering sekali, baik bapak-bapak, ibu-ibu ataupun pemuda-pemuda. Ustadz, boleh nggak kalau sedang azan dan kita lagi minum atau kita lagi makan, ya, pas azan lanjut? Nah, ini sering ditanyakan, ini sering sekali. Apalagi memang ada hadis, ya, ada hadis yang viral di masyarakat, tetapi hadisnya tidak disebutkan secara utuh. Hadisnya ada di Sunan Tirmidzi, ya. Bunyinya adalah idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Engkang artosipun,
jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, di hadis cuma dikatakan mendengarkan azan, gitu saja. Kemudian gelas masih di tangannya, maka jangan engkau taruh gelas, lanjutkan minum. Ini hadisnya ada di Sunan Tirmidzi. Tapi hadisnya, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan dan gelas masih di tangannya, maka jangan taruh gelas, sempurnakan hajat kalian, yaitu minum. Ya, hadis ini ya ada di Sunan Tirmidzi. Tetapi terkadang yang jadi masalah, hadis ini selalu diviralkan di meme-meme, tapi tidak menyebutkan hadis dan ayat yang lain. Ya, baik. Jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, di zaman Rasulullah, azan itu ada dua. Kata Rasulullah, makanlah kalian ketika mendengarkan azan Bilal, dan berhentilah kalian dari makan ketika mendengarkan azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sayyiduna Bilal bin Rabah ini tukang azannya Rasulullah. Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum ini tukang azannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, silahkan kalian makan ketika mendengarkan azannya Bilal. Bilal itu azan ketika masih pertama, ketika belum terbit fajar. Adapun Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, beliau azan ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Hadis yang lain mengatakan di Sahih Bukhari, yang tadi di Sahih Sunan Tirmidzi, yang hadis ini di Sahih Bukhari, makanlah kalian ketika mendengar azan Bilal. Karena azan Bilal itu azan pertama. Di Indonesia, azan pertama itu tidak di semua masjid. Kalau ada, seperti di Darussaada itu azan pertama jam 3. Kalau di Arab, azan pertama 1 jam sebelum azan kedua. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, jangan tarik gelasmu sampai kamu minum, ya boleh, wong itu azan pertama. Seperti itu. Adapun azan kedua, azan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah mengatakan, wala ta'kulu, jangan kalian makan. Dan juga Al-Qur'anul Karim mengatakan, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswad. Jadi silahkan kalian makan sebelum jelas benang putih. Maksudnya benang putih adalah terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh. Jadi apa hukum makan ketika dengar azan? Kalau yang didengar azan kedua tidak boleh. Kalau yang didengar azan pertama, monggo, itu masih boleh ya. Apalagi kalau azan pertamanya itu sejam sebelum azan kedua, ya setelah azan itu masih boleh. Seperti itu. Jadi itu jelasnya hadis secara lengkap. Karena hadis itu kalau kita melihat harus kita lihat semuanya. Ada hadis di Tirmidzi, ada hadis di Bukhari, ada ayat Quran. Kalau terjadi pertentangan antara hadis, harus dikompromikan biar semua hadis bisa diamalkan. Nah, kita tidak boleh mengamalkan satu hadis terus mengesampingkan hadis yang lain. Ya harus kita pahami secara menyeluruh. Itu juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini, ya pertanyaan tentang nggak boleh makan ketika azan kedua, tapi silahkan kalau masih azan pertama. Ini berkenaan dengan ada tentang masalah fikih penting sekali. Sunnah mengedepankan buka atau menyegerakan buka, ya, dan sunnah mengakhirkan sahur. Ini permasalahan yang sangat terkenal di masyarakat dan itu betul, secara umum itu betul, tapi ada satu syaratnya. Disunahkan seseorang mengakhirkan sahur dengan catatan yakin belum masuk subuh. Kalau dia ragu, ini kayaknya sudah masuk subuh atau belum ya? Dia punya ragu, maka tidak disunahkan mengakhirkan sahur, justru disunahkan dia agar sahurnya agak dulu, agak awal. Kenapa? Karena sunnah itu bagi yang yakin. Jadi gini, kita yakin subuh ini jam 4. Maka kita sunnah sahur itu jarak antara sahur dengan subuh seperti di hadis 50 ayat. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melakukan sahur
dan jarak antara sahur dan subuhnya 50 ayat. Berapa 50 ayat? 15 menit kurang lebih. Maka kalau azan jam 4, sunnah kita sahur jam 4 sebelum seperempat. Jadi 4 sebelum 20 menit lah. 4 kurang 20 kita sahur 5 menit sampai 4 kurang seperempat. Itu sunnahnya seperti itu. Karena kita yakin itu jam 4 itu ada subuh. Tapi ketika kita misalkan sedang PKL, KKN, dakwah di pedalaman di mana di sana belum ada azan, masih apa adanya, masih kita lihat ke cakrawala itu sudah terbit fajar atau belum ya. Artinya bukan di daerah yang sudah seperti kita ini sudah ramai seperti ini lah. Itu kalau kita tidak bisa mengetahui yakinnya waktu sholat subuh, maka justru sahurnya itu justru diawalkan lebih sunnah. Tapi kalau kita seperti tempat kita ini tahu subuh jam sekian, lah itu disunahkan mengakhirkan sahur antara sahur dan subuh 50 ayat atau 15 menit kurang lebih. Ya, 50 ayat ini bukan 50 ayat surat Dain, ayat Dain. Ayat Dain Baqarah itu satu halaman, itu satu ayat. Berarti kalau 50 ayat 50 halaman itu 1 jam kurang 15 menit. Ya, tapi 50 ayat juz 30. Ya, atau 50 ayat dari surat-surat pendek seperti surat Amma Sa'alun, An-Naba dan sebagainya. 50 ayat dari surat tersebut dengan dibaca tartil. Ya kurang lebih 10 menitan. 10 menit sampai 15 menit. Baik. Jadi itu tentang sahur. Kemudian masalah penting juga. Disunahkan mendahulukan berbuka puasa. Ya, disunahkan mendahulukan berbuka puasa, menyegerakan. Dengan catatan yakin sudah masuk waktu maghrib. Baik dengan azan ataupun tahu waktunya. Tapi ketika kita berada di sebuah tempat yang mana mendung hujan, setelah asar itu sudah gelap, ini kan kita tidak tahu yakin maghribnya kapan. Ini justru sunahnya adalah sampai yakin sudah waktu maghrib, walaupun dia tidak menyegerakan, itu malah yang harus seperti itu. Karena apa para hadirin semuanya, ini masalah pentingnya. Ketika seseorang berbuka puasa, mengira itu sudah buka. Ternyata ketika lihat jam, kok masih jam 5 sore. Misalkan orang setelah asar tidur, dalam keadaan mendung dan gelap, dalam kamar gordennya tutup, lampunya mati. Ya, kemudian dia bangun tidur, dia langsung tidak peduli, ini udah gelap banget, ini udah malam ini, makan. Ya kan? Ternyata setelah makan dia buka jam masih jam 5. Karena memang hujan terus dan gelap sekali. Itu puasanya hukumnya apa? Puasanya hukumnya batal. Karena prasangka dia terbukti salah. Kaidah fikihnya setiap prasangka yang terbukti salah maka ibadahnya batal. Seperti dia sahur, dikiranya masih jam 4, ternyata sudah jam 6, maka puasanya diulang. Jadi hari itu dia nggak punya puasa, tapi dari pagi sampai maghrib dia nggak boleh makan. Kalau makan dosanya tambah. Karena harus menghormati bulan puasa. Ya, tetapi nanti puasanya diganti. Jadi nggak boleh makan sampai maghrib, tapi puasanya diganti. Ya. Kalau makan setiap makan dosa. Walaupun makannya sendiri di kamar nggak ada yang lihat. Nah, kalau ada yang lihat ngiming-ngiming ya dosa baru lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini berkenaan dengan adzan tadi. Maka di adzan berkenaan dengan kesunahan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Pertanyaan selanjutnya, ya ini juga kemarin beberapa kali di pengajian ada yang bertanya tentang ini. Apa yang hukumnya orang yang berpuasa tetapi merokok? Nah, ini jelas di sebagian orang dan belum jelas di sebagian yang lain. Dan bertanya tapi ini perempuan yang santriwati. Ya, jelas merokok itu hampir tidak ada perbedaan pendapat. Merokok itu membatalkan puasa. Ya, merokok itu membatalkan puasa. Tetapi ada masalah penting. Kita ketika sahur, terkadang kita sikat gigi, ya kan? Setelah sikat gigi, kita diharuskan berkumur-kumur yang mantap agar yakin bekas odol dan sebagainya itu sudah nggak ada. Tapi terkadang sikat gigi itu kan ada kayak rasa dingin. Rasa dingin itu terkadang terasa di lidah. Ketika subuh ya masih terasa dikit. Jadi ketika kita menghirup gini kayak ada
rasa yang masuk atau ada aroma yang masuk, itu tidak ada apa-apa, tidak masalah itu. Selama tidak ada zat odol yang kita telan. Jadi kayak ada abab seger, kayak ada rasa seger yang kita hirup, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak. Tapi kalau rokok membatalkan puasa. Tapi kalau rasa seger itu tidak membatalkan puasa. Baik. Ini masalah penting juga yang ditanyakan tentang rokok ini. Jadi rokok ini tidak ada perbedaan pendapat membatalkan puasa. Ya. Kemudian ada pertanyaan, ini mungkin juga ibu-ibu dan juga mbak-mbak atau mas-mas menonton film ketika Ramadan, kartun, sinetron, dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Nah, sebelum saya masuk ini akan kami berikan sebuah kaidah. Jadi pembatal di dalam puasa, ulama membaginya menjadi dua. Pembatal yang hanya membatalkan pahala puasa, pembatal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya sekaligus. Kalau membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya, itu maknanya puasa dia nggak dapat pahala dan dia harus mengganti setelah Ramadan. Kalau membatalkan pahala artinya secara zahir puasa dia sah, dia nggak usah mengulangi puasa, tetapi pahalanya tidak ada. Apa saja yang membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa, ulama menyebutkan secara umum ada 5 atau 6. Ya, semoga saya masih ingat. Yang pertama adalah hibah. Ini membatalkan pahala puasa tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Bahkan ada ulama yang ekstrim. Ekstrim ini dalam artian beliau beristihad, hibah ini membatalkan pahala dan harus mengulangi puasanya. Tetapi ini pendapat ini nggak ada yang mengamalkan. Ini pendapat minoritas. Itu saking bahayanya dosa ghibah ketika Ramadan. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba atau menyebarkan kebencian di antara kaum muslimin. Yang ketiga berbohong. Yang keempat sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Yang kelima berbicara jorok, melihat yang jorok, mendengar yang jorok. Bahasa Jawanya melihat yang saru, berbicara yang saru, atau melakukan perbuatan yang saru. Seperti tadi, kalau film atau kartun tadi mengandung sesuatu yang saru atau yang jorok, itu menghilangkan pahala puasa. Jadi iman-iman, kita sudah sahur, lapar seharian, tetapi pahalanya nggak ada. Iman-iman. Yang keenam, itu adalah mengeluarkan syahwat yang haram tapi tanpa keluar mani. Seperti laki-laki perempuan, suami istri berciuman dengan syahwat. Walaupun nggak keluar mani, itu di bulan Ramadan hukumnya haram. Kalau ketika umroh dan haji, haram dan bayar denda. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Karena itu soal hati, orang lain nggak bisa menghukumi. Loh, kamu salaman, puasamu nggak dapat pahala. Kita nggak tahu, jadi dia salaman nggak ada rasa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada syahwat, itu haram dan menghilangkan pahala puasa. Itu suami istri yang halal. Apalagi kalau bukan suami istri, itu sudah haram tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Kalau ada syahwat, tambahnya lagi haramnya. Tapi itu kaidah umum tentang perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa walaupun tidak membatalkan puasa tersebut. Tetapi nanti akan kami sebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Seperti onani, istimna, atau seperti jima di siang Ramadan. Itu membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ikhwah yang ketujuh. Ya, ini pertanyaan dari ibu-ibu ya ini. Apa hukum memakai lipstick atau lip ya yang dipakai di bibir yang ada rasanya? Ya, penting ya. Di bibir lip yang ada rasanya, atau mungkin ada dari kita ikhwan bahkan ataupun bapak-bapak ataupun mas-mas mungkin lidahnya kering, luka, kemudian dikasih vaselin. Nah,
Apakah itu boleh atau tidak? Ada rasanya atau enggak ada rasanya, bagaimana hukumnya? Ini juga ditanya karena lipstik itu sekarang bagi perempuan itu sudah seperti kebutuhan. Ya, hampir setiap perempuan memakainya, baik ada rasanya atau tidak, baik ada warnanya atau tidak. Ya, sekedar untuk bibir saja. Nah, pertanyaan ini pertama kaidahnya adalah ya, bibir yang merah-merah ini, para hadirin semua, yang kelihatan ini ketika kita duduk ini kita kelihatan merah ini adalah bagian luar mulut. Walaupun ini di mulut, tapi ini bagian luar mulut. Karena ulama fikih membagi mulut itu ada bagian luar dan bagian dalam. Apa fungsi pembagian ini? Kita anggap saja sebelum kita jawab tentang lipstik itu air liur. Air liur ini ada di dalam tidak? Di dalam mulut. Maka karena dia ada di dalam mulut, apabila kita telan tidak, udah. Telan gini, ketika puasa, nggak ada masalah. Karena dia menelan sesuatu yang ada di dalam mulut dan memang keluarnya dari dalam mulut. Tetapi misalkan gini, lidah kita gini kan. Jadi ini ada ludah yang nempel di sini, di bibir luar. Kemudian kan masih ada ludah basah ini. Ketika puasa, lidahnya kita keluarkan lagi, kita ginikan. Terus kita telan, batal puasanya. Karena kita menelan sesuatu dari luar mulut, walaupun itu asalnya dari dalam mulut. Maka bisa kita ketahui hukumnya sekarang. Lip ini hukumnya boleh karena di luar mulut. Ada rasanya boleh, rasa rendang juga boleh, ya, rasa stroberi juga boleh, rasa durian juga boleh. Tetapi agar hati-hati, karena kalau lidah kita nanti sempat keluar kemudian kerasa dan ketelan, batal puasanya. Ada rasanya atau tidak? Karena sesuatu yang dari luar mulut. Maka kalau mau lipan amannya ya ketika setelah azan maghrib, itu lebih aman, mesti bolehnya itu. Ya, seperti itu. Jadi ini hukum lip, ya, hukum lip seperti itu. Ya. Ribuan Mbak, dandan Mbak. Seperti itu. Pas puasa jangan dandan, ya. Ada apa kurang? Ada apa? Nama? Oh, sahabat kabel. Cagol. Nih. Baik. Selanjutnya, ya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa ditulis di kertas, ya apa-apa, nanti kita dahulukan, ya. Seperti itu, boleh. Selanjutnya yang ke-8, ya. Yang ke-8 ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, dan ini setiap Ramadan nih. Apa boleh kita membersihkan hidung dan telinga ketika berpuasa? Ya, hidung dan telinga ketika berpuasa ini sering sekali. Baik, sekarang akan kami sebutkan pada hadirin semua, ya, ada bagian tubuh yang jika masuk zat lewat bagian itu maka puasanya batal. Disebut dengan bagian tubuh yang terbuka. Itu yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kemaluan depan, yang ketiga kemaluan belakang, mata tidak termasuk. Maka kalau kita tahu 5 ini adalah lubang yang terbuka, maka jika masuk zat dari lubang yang terbuka tersebut, maka puasanya batal, tentu dengan sengaja. Ya. Terkhusus untuk hidung dan telinga, yang dimaksud membatalkan puasa adalah hidung dan telinga dalam. Apa maksudnya hidung dan telinga dalam? Sekarang kalau kita gini, ini namanya bagian hidung luar. Artinya kalau kita memasukkan jari kita sampai segini nggak ada masalah. Tapi yang sini nih, yang mana ketika kita selain bulan puasa, ketika wudu disunahkan agar air sampai ke sini. Nah, ini hidung dalam. Kalau air masuk sampai sini tidak boleh. Jadi kalau membersihkan hidung hanya sampai sini nggak apa-apa. Tapi kalau sini ini hidung dalam sudah nggak boleh. Sekarang telinga. Ketika kita memasukkan jari telinga seperti ini namanya telinga luar. Tapi ketika kita masukkan cotton bud, itu biasanya telinga itu kalau lihat di foto telinga itu
di bidan ataupun di rumah sakit foto telinga itu ada bagian kayak gendang gini, bagian masuk nyenil gini. Lah ketika itu pakai cotton bud kan bisa sampai, jadi kalau kita gini nggak bisa, tapi di belakang jari ini ada lubang yang hanya bisa dimasuki cotton bud, itu bagian dalam. Lah kalau masuk sampai situ itu nggak boleh. Tapi kalau hanya seperti ini nggak apa-apa. Sama kalau hanya seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dalam itu nggak boleh, karena itu sudah bagian dalam dari telinga atau dari hidung. Maka hukum memasukkan, membersihkan telinga dan hidung ketika berpuasa kalau hanya bagian depan sini dan bagian sini itu boleh. Tapi kalau sampai dalam itu tidak boleh. Nah, ini namanya lubang yang terbuka. Lah sekarang, bukankah pada hakikatnya 10 tubuh manusia itu adalah lubang? Karena pori-pori itu kalau di mikroskop itu lubang juga. Iya, tapi itu tak kelihatan, maka itu tidak dinamakan lubang yang terbuka. Maka suntik tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan dari lubang yang terbuka yang kelihatan. Suntik tidak membatalkan puasa. Apalagi misalkan vaksin tidak membatalkan puasa. Dibius tidak membatalkan puasa karena dia tidak lewat lubang yang terbuka. Lah, pertanyaannya yang paling sering lagi infus. Infus ini tidak sekedar suntik, tapi suntik dan juga mengenyangkan. Secara kaidah, infus ini tidak juga membatalkan puasa karena masuk dari lubang yang tidak terbuka, yang tidak kelihatan. Tetapi banyak dari para ulama, para masyayikh, para kiai, para ahli fikih zaman sekarang beristihad karena suntik ini mengenyangkan, dia seperti makan walaupun tidak dari lubang terbuka. Amannya kalau tidak memang butuh sekali darurat atau memang dia itu sakit sekali, jangan infus dulu. Tapi kalau memang dia lemes, sakit tapi dia tetap pengen puasa, tapi bisa berbahaya itu puasa tapi dia tetap pengen puasa, ya diinfus gak apa-apa, gak membatalkan puasa. Tapi amannya kalau gak darurat gak usah, tapi gak apa-apa seperti itu. Gak apa-apa itu karena dia tidak dari lubang yang terbuka tadi. Ini masalah infus. Tapi suntik-suntik yang lain itu nggak ada masalah. Suntik-suntik yang lain nggak ada masalah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kurang lebih tentang membersihkan telinga dan membersihkan hidung ketika berpuasa. Kemudian, ya, salah satu lubang yang terbuka juga adalah lubang kemaluan belakang atau dubur. Ada penyakit orang biasanya penyakit misalkan luka di duburnya, itu diberi oleh Pak Dokter itu obat seperti yang dimasukkan lewat belakang, itu membatalkan puasa. Obat yang dimasukkan lewat dubur itu membatalkan puasa karena itu termasuk lubang yang membatalkan puasa. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga pertanyaan selanjutnya ini sering ditanyakan terutama anak-anak muda yang mana ketika puasa senangnya keramas atau mandi terus, ya, karena ketika mandi dia punya sugesti kayaknya hausnya itu hilang, ya, padahal mandi itu nggak minum, ya, tetapi dia punya rasa itu kalau mandi itu kayaknya puasa jadi seger gitu kan, jadi kuat. Apa hukum mandi terus-terusan atau bahkan nggak terus-terusan, yang penting mandi dan berenang di bulan puasa? Apa hukumnya mandi dan berenang di bulan puasa? Ini ternyata ada hukumnya ini, ya. Apabila berenang itu kan hakikatnya mandi juga, tapi mandi dengan cara renang, ya. Nah, berenang ada mandi, ini dilihat. Apabila motifnya adalah wajib karena mimpi basah, ada motifnya adalah sunnah karena mau sholat Jumat, ya kan sunnah, atau karena mau ke masjid kan sunnah, karena baunya apek setelah dari sawah kerja keringatan kan sunnah. Kalau motifnya wajib atau sunnah dan ternyata pas mandi kok kemasukan air atau pas renang kok kemasukan air tapi tidak sengaja, dimaafkan dengan catatan motifnya wajib atau sunnah. Tapi yang sering terjadi di bulan Ramadan juga di sebagian anak atau pemuda atau pemudi,
Itu dia mandi bukan karena wajib, bukan karena sunnah, cuma biar rasanya dingin. Itu namanya mandi kebiasaan atau mandi mubah. Ini kalau kemasukan air sengaja ataupun tidak sengaja membatalkan puasa. Kalau motif mandinya tidak wajib dan tidak sunnah, seperti yang penting dingin, seperti yang penting renang, walaupun tidak sengaja membatalkan puasa. Walaupun tidak sengaja membatalkan puasa. Karena ini ketidaksengajaannya ini karena tidak ada motif syar'inya, motif yang membolehkan syar'inya, maka seakan-akan itu dia menyebabkan untuk masuk air, maka dihukumi seperti sengaja. Seperti itu. Maka berkenaan dengan ini juga, ini ada dua masalah penting. Ketika kita wudu berkumur-kumur, sekarang ini kan nggak puasa nih. Ketika kita berkumur-kumur kan itu disunahkan berkumur-kumur itu sampai makhraj huruf qa. Itu kan tenggorokan yang paling atas ini. Nah, dari tenggorokan yang paling atas sampai depan ini kan itu mulut. Nah, ketika kita berkumur itu kita disunahkan berkumurnya sampai sini. Itu di selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kalau berkumur sampai sini makruh. Maka karena itu makruh, apabila nggak sengaja kok dia menelan air dan kumur-kumurnya sampai sini, batal puasanya. Karena sudah dikatakan kalau pas puasa berkumur-kumurnya bagian mulut depan saja. Sama ketika berpuasa membersihkan hidungnya bagian depan saja. Apabila sampai sini terus tertegak sampai dalam airnya, juga puasanya batal. Terkhusus di bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada pertanyaan, ini tentang salat Id, tapi satu saja. Tapi ini paling penting saya kira, dan banyak orang yang tidak tahu. Apa yang saya lakukan ketika saya terlambat makmum salat Id? Nah, ketinggalan takbir atau baru rakaat kedua, apakah saya takbirnya 7 kali atau bagaimana? Ini permasalahan yang sering sekali ditanya. Maka ada satu pertanyaan dengan sholat Id, tidak apa-apa, saya jawab di sini. Takbir di sholat Id sunnah. Mengikuti imam di sholat Id wajib. Maka apabila kita makmum sholat Id, imamnya sudah takbir 5 kali, tinggal 2, ya sudah ikuti 2. Ketinggalan 1 rakaat, dapatnya rakaat kedua, imamnya takbir 5, ya sudah ikuti takbir 5. Ketinggalan takbir semuanya, enggak usah takbir. Jangan malah ketika imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah, itu enggak boleh. Jadi itu takbirnya sunnah, enggak takbir pun sholat Idnya sah. Ya, jadi bagaimana kalau ketinggalan takbir, ketinggalan rakaat di sholat Idul Fitri, ikuti yang didapat. Nanti ketika dia melengkapi 1 rakaatnya sendiri, ya takbir 5 kali sendiri. Tapi kalau ada imamnya, ikuti yang imam lakukan ketika itu. Sudah gak takbir, ya gak usah takbir. Takbirnya tinggal 2, ya tinggal 2. Itu kalau takbir Id. Berbeda dengan takbir sholat jenazah. 4 takbir di sholat jenazah, hukumnya kayak 4 rakaat sholat. Apabila dapat 2 takbir, maka nanti dia melengkapi 2 takbir lagi. Dapat 1 takbir, melengkapi 3 takbir. Dapat 3 takbir, melengkapi 1 takbir. Karena takbir di jenazah itu rukun, tapi takbir di Id itu sunnah. Jadi ini berkenaan dengan yang terlambat sholat Id, itu satu saja tentang masalah sholat Id di situ. Kemudian di bulan Ramadan juga kita ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana yang afdal di sholat tarawih dan di sholat witir? Kaidah sholat sunnah malam hari, tahajud, sholat qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah segala sholat yang dilakukan setelah sholat isya, itu namanya qiyamul lail. Ba'diyah isya, qiyamul lail. Witir, qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail. Tarawih, qiyamul lail. Semua sholat yang dilakukan setelah isya itu namanya qiyamul lail. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud?
setiap tahajud qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail tahajud. Tahajud qiyamul lail yang sudah didahului dengan tidur, namanya tahajud. Maka witir, kalau tidur dulu, tarawih, tidur dulu, itu tarawih dan tahajud juga. Nah, sekarang bagaimana afdalnya witir dan tahajud atau tarawih? Witir itu kalau selain di bulan Ramadan, itu afdalnya itu bacaannya itu tidak jahar dan tidak sir, di antara dua, tidak pelan dan tidak keras, di antaranya mendengarkan diri sendiri. Itu kalau selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, tarawih, witir, jamaah ataupun sendiri, sunnahnya itu jangan. Jamaah ataupun sendiri, kita sholat sendiri, sunnahnya itu jahron, keras. Terus untuk witir, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, tidak boleh lebih. Karena maksimal witirnya Rasulullah itu 11 rakaat. Adapun salat tarawih menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, dan yang disebutkan di riwayat Sahih Bukhari oleh riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua, tarawih itu 20 rakaat, tetapi kalau dia sholat 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 itu tetap dianggap sunnah, tetap mendapat pahala, tetap tarawih. Yang enggak dapat pahala, yang enggak sholat tarawih, itu jelas enggak dapat pahala dan enggak melakukan sunnah. Itu jelas. Jadi ini terserah seperti itu. Ya, mau berapapun boleh. Selanjutnya, ya, apakah boleh memakai celak ketika puasa? Boleh, walaupun tidak bisa kita pungkiri. Ya, celak itu terkadang sampai ke tenggorokan. Ada rasanya. Kok jenengan tahu Ustaz? Ya, kalau dulu pas kita di Arab, celak itu bukan hanya perempuan. Orang Arab itu laki-laki pada celaan. Kita kalau di Arab celaan kita nggak malu. Bahkan itu sholat Jumat pada celaan untuk laki-laki. Karena memang sunnah, Rasulullah pun menyuruh kita untuk celaan. Tetapi di uruf kita di Indonesia, celaan itu adalah perempuan. Ya, maka celaan itu terkadang memang sampai terasa di tenggorokan. Tetapi itu tidak dipermasalahkan dan itu diperbolehkan. Karena mata ini tidak termasuk dari lubang 5 yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau lubang 5 itu yang masuk dan nanti membatalkan puasa. Kalau celak tidak boleh. Jadi celaan ketika berpuasa boleh. Permasalahan selanjutnya, dan ini yang penting sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan Sa'ban ini tinggal mungkin 20 hari. Ya. Maka bagi semuanya yang punya hutang puasa, maka ini adalah bulan terakhir untuk membayar puasa. Ini adalah bulan terakhir untuk membayar puasa. Apabila dia tidak membayar puasa di bulan ini dan dia masih punya utang puasa 2 hari misalkan, sementara dia tidak hamil, dia tidak menyusui, dia tidak sakit, dia bisa membayar, tapi terlanjur datang Ramadan baru, maka dia harus mengganti puasanya itu setelah Ramadan yang akan datang itu plus denda karena terlambat 1 tahun. Apa bedanya? Mengganti puasanya 1 hari plus 700 gram beras mentah diberikan kepada 1 orang fakir. Gendepannya ya 1 kilo beras gitulah mentah. Kalau utang puasa dia 5 hari, maka 700 gram kali 5. Kalau digenepkan ya 1 kilo kali 5. 5 kilo diberikan kepada 5 orang fakir miskin. Kalau terlambatnya 2 tahun, maka 2 kilo. Kalau 5 ya 2 kali 5 10 kilo. Atau 700 gram kali 10. Ya seperti 7.000 gram, 7 kilo seperti itu misalkan. Ya. Jadi intinya ini adalah waktu terakhir untuk mengganti puasa bagi yang punya hutang puasa. Tetapi kalau dia sakit selama tahun ini, dia misalkan menyusui dan
tidak bisa nggak menyusui kalau nggak puasa, atau dia sedang mengandung selama tahun ini dan memang nggak bisa, itu dikodok tapi nggak ada dendanya. Kalau memang selama itu dia memang ada udzur seperti itu. Itu entah yang masih berhutang punya hutang puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini ada pertanyaan yang ke-14. Ini bagaimana hukum dahak atau tinges, dahak yang sudah sampai mulut kemudian ditelan, atau tinges yang sudah dihidup kemudian masuk lagi. Dahak maupun inges yang sudah sampai mulut dan bisa dibuang, atau inges yang sudah dihidup dan bisa dibuang tetapi tidak dibuang dan dimasukkan, itu membatalkan puasa. Karena hukumnya seperti muntah. Berbeda dengan ludah. Ludah itu memang dari mulut, maka ditelan pun nggak ada masalah. Tetapi kalau dahak dan inges itu seperti muntahan, yang mana muntahan itu kalau sudah sampai mulut itu seperti sesuatu yang lain, itu harus dikeluarkan. Kalau dimasukkan lagi itu membatalkan puasa. Permasalahan yang terakhir, ini sudah 1 jam ya. Permasalahan yang terakhir yaitu boleh nggak apakah sahur itu mewakili niat? Nah, ini permasalahan penting. Apakah sahur itu mewakili niat atau tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ibadah itu sah kalau ada niatnya. Menunjukkan dalil ini bahwasanya niat itu adalah ibadah sendiri. Niat adalah ibadah hati. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu adalah keberkahan. Berarti sahur ini adalah ibadah sendiri, ibadah pekerjaan. Niat ibadah hati. Berarti apakah sahur dan niat itu satu ibadah? Sahur dan niat adalah 2 ibadah. Niat ibadah yang wajib, sahur ibadah yang sunnah. Maka apa itu niat? Niat itu intinya adalah hati itu kerentek mengucapkan saya besok puasa wajib. Itu namanya niat. Butuh berapa lama? Butuh 5 detik. Niat hanya butuh 5 detik. Saya besok puasa. Hatinya mengucapkan seperti itu. Apabila dari maghrib sampai sebelum subuh tidak ada kerentek di hatinya untuk mengatakan itu, apakah dia sahur itu mewakili niat? Jawabannya tidak. Maka hari itu dia nggak punya puasa, tapi sampai maghrib nggak boleh makan. Kalau makan tambah dosanya. Kenapa? Ya tinggal 5 detik mengatakan di hatinya saya besok puasa, itu nggak ada susahnya. Dan itu dalilnya diharuskan, diwajibkan oleh para ulama dan oleh Rasulullah SAW. Maka sahur tidak mewakili niat, tetapi niat ketika sahur boleh. Jadi ketika makan sahur hatinya sambil mengatakan saya ini untuk puasa besok, boleh. Jadi sahur bukan niat, tapi boleh niat di sahur. Sahur niat, tapi boleh niat ketika sahur. Terakhir sekali, bagaimana niat puasa itu? Apakah hanya di malam pertama atau di setiap malam? Jawabannya di setiap malam itu niat puasa harus. Tetapi disunnahkan di hari pertama ketika malam besoknya Ramadan tanggal 1. Ya Allah, saya niat puasa 30 hari. Itu sunnah. Kenapa seperti itu sunnah? Agar kalau suatu saat kok kita lupa niat, puasa kita minimal tetap sah menurut Imam Malik. Karena Imam Malik membolehkan niat puasa itu di awal. Karena Imam Malik menganggap puasa itu seperti sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat, tapi niatnya ketika awal saja. Puasa itu seperti sholat isya 30 rakaat, niatnya di hari pertama saja. Berbeda dengan Imam Syafi'i, puasa bukan sholat isya. Puasa ya setiap hari itu puasa, seperti sekarang Senin, ya puasa untuk hari Senin. Besok Kamis, ya puasa untuk hari Kamis. Jadi niatnya harus setiap malam. Nah, tetapi minimal kalau kita sudah niat di awal Ramadan, seandainya kok suatu saat itu kok lupa, benar-benar lupa karena sakit, karena sedang ada musibah, sedih sebagainya, puasanya sudah sah minimal menurut Imam Malik.
Bapak-bapak, apa? Anda tak Ngomong. aku dulu waktu berdarah. Nggih, Kuat. betul. Berarti yang mana benar? Pernah puasa? Belum kuat penting tak. Iya. Ya, nah itu kan berapa besar. Tahu baik. Nah, penting ini. Ketika enggak puasa pas bujang itu sudah tahu kalau puasa wajib atau belum tahu? I'll leave your behind kita kan. Ini aku tak mahal ini. Ya. Bagaimana caranya utangnya? Ya diingat saja semampunya kira-kira berapa hari. Dokter itu betul. Hah? Ya, kan maksudnya tahunan kan hari juga, kan tahun itu kumpulan hari. Maksudnya itu bujang itu berapa tahun? Ya misalkan bujangnya misalkan kan balik ya, balik itu mungkin usianya mulainya 15 tahun. Nah, dari usia 15 tahun misalkan, itu enggak puasanya sampai usia berapa misalkan? Sampai usia 20 tahun misalkan. Misal, berarti kan 5 tahun. 5 tahun itu kan 30 itu kan semuanya. Ya, jadi ini kandel ini ya. 30 kali 5 ya berarti lah dikodok sekuatnya. Sekuatnya artinya gini, besok saya kuat puasa, ya dikodok. Bismillah. Belum kuat, ya insya Allah nggak apa-apa. Sekuatnya, ya dikodok sekuatnya seperti itu. Kalau kuat terus ya terus. Ya kalau pas nggak kuat nggak. Jadi nggak apa-apa kodoknya nggak harus kok berurutan 150 empang, nggak harus. Sekuatnya seperti itu. Tapi harus kodok. Ya, tapi minimal diazabkan kodok. Ya, dunia. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Salam. Debat itu lalu masih harus Betul. Ya, betul. Itu boleh tapi nggak wajib. Boleh tapi nggak wajib. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Misri, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama di abad ke-8 Hijriah, kira-kira ya abad ke-9 ke 8. Beliau menyebutkan itu. Jadi sebabnya ada itu. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebabnya itu pertama adalah untuk menampakkan syiar Ahlussunnah. Ahlussunnah itu menghormati dan mendoakan sahabat. Tapi kalau Syiah melaknat sahabat. Jadi pengen membuat terhadap Syiah itu bahwasanya kita harusnya itu kuat. Nah, maka ketika lagi ya Al-Imam Khalifatul Al-Anwar Abu Bakar Siddiq semuanya radhiyallahu anhu, itu biar kalau Syiah dengar itu dia marah. Itu salah sebabnya. Yang kedua, itu adalah untuk tansyid. Tansyid itu artinya menghilangkan ngantuk. Nah, itu Imam Ibnu Hajar berkata, gimana itu boleh enggak? Ya itu boleh, tetapi tidak wajib, tidak harus. Artinya kalau ada yang melakukan gitu, ya kita maklumi. Kalau ada yang enggak melakukan, misalkan di masjid ini misalkan melakukan, kemudian pas imamnya misalkan saya atau Ustadz Falis, karena disuruh imam di sini misalkan, enggak melakukan, itu tidak boleh mengingkari juga. Wah, biasanya masjid ini gini kok jenengan enggak gitu. Nah itu enggak juga enggak apa. Jadi yang melakukan enggak boleh mengingkari, yang enggak melakukan juga bisa tolerir dengan yang melakukan. Itu termasuk mubah gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti ya ada beda pendapat ada, tetapi ini ranahnya istihadiyah sekali. Furu sekali. Mungkin anaknya furu ya. Cabang, anaknya cabang. Seperti. Ada lagi yang lain? Monggo Ustaz Agus. Mereka tuh ini sakit dari awal puasa. Betul. Dia hari terakhir Ramadan, hari Abdul dan Fitri diberikan. Betul. Sehari sebelum Idul Fitri. Banyak hari 29. saya. Oke. Nah, satu itu berbeda. Saya jelaskan. Salah itu. Dia apa punya kandungan jaga juga. Baik, bagus. Apakah ini ada ibu-ibu 29 hari sakit, di hari ke-30 wafat? Ya kan, di hari ke-30-nya wafat. Berarti dia punya hutang 29 hari. Baik, ini berarti adalah orang yang meninggalkan puasa karena udzur. Sakit itu udzur pertama.
Jadi dia meninggalkan puasanya bukan karena maksiat, bukan karena meremehkan, tapi karena nggak bisa. Kemudian tidak bisa menyarutangi karena didahului wafat, ya kan? Jadi meninggalkannya karena udzur dan tidak bisa menyarutang. Hukumnya dia tidak wajib apa-apa, tidak fidyah dan tidak apa-apa. Tapi kalau dia meninggalkan puasa, bisa menyarutang, kemudian wafat tapi belum menyarutang, seperti dia punya utang 5 hari, bisa nyarutang 5 hari, tapi kemudian wafat belum sempat menyarutang 5 hari, maka di sini mengeluarkan fidyah. Atau ahli warisnya berpuasa dengan niat memuasakan ibunya atau ayahnya tadi. Boleh pilih. Kalau bayar fidyah dari harta sendiri, kalau dipuasakan ahli warisnya, anaknya, saudaranya, atau cucunya dan sebagainya. Tapi di pertanyaannya Ustadz Salim tadi, itu tidak apa-apa karena tidak sempat untuk menyarutang dan meninggalkannya pun karena udzur yang dibolehkan syariat. Apakah wajib membayar zakat fitri? Tidak wajib, karena zakat fitri itu wajib bagi yang menangi Ramadan dan awal Syawal. Jadi dia hidup di Ramadan dan menangi awal Syawal. Seandainya ada bayi lahir ketika sore 30 Ramadan, kemudian wafat ketika 1 Syawal ketika sholat Id, itu wajib zakat fitri karena menangi akhir Ramadan dan awal Syawal. Tapi tadi tidak menangi awal Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Masalah apa? Hidung nggih. Iya. Ngupil kalau sampai sini nggak apa-apa. Yang penting ngupilnya jangan sampai sini. Sampai sini nggak apa-apa, sampai sini nggak apa-apa, boleh. Sampai sini bagian ini boleh. Ya. Sampun nggih? Monggo. WhatsApp gitu. Kemarin dari kami pun ada pertanyaan juga dari masalah kita menghirup inhaler juga atau dragon. Makanya itu menghirup sampai paru-paru juga. Sip. Makanya dua itu. Kalau sunnah, maksud puasa sunnah, apa hukumnya juga? Kalau puasa wajib. Di Ramadan kan wajib terus tidak membatalkan belum. Tapi akhirnya timbul ada rokok tidak membatalkan puasa tadi, berhubung juga. Baik. Juga saya jelaskan. Sip. Nah, jadi segala yang membatalkan puasa itu juga membatalkan puasa wajib maupun puasa sunnah. Segala yang dimakruhkan di puasa wajib itu juga dimakruhkan di puasa sunnah. Itu sama dalam masalah makruh dan pembatal. Lah sekarang masalah inhaler sama rokok. Ya, pertama gini. Menghirup itu tidak membatalkan puasa. Bau rendang, bau sate, menghirup asap ada bakar-bakaran, ada asap. Ini nggak membatalkan puasa. Inhaler tidak membatalkan puasa karena dia menghirup. Apa dengan rokok? Rokok ini tidak hanya ngirup dan ngemut. Nah, ketika ngemut ini ada zat-zat yang nempel, yang ludah yang nempel di itu filternya, terus nanti diisep lagi. Lah itu rokok yang membuat itu. Ya, adapun inhaler nggak ada, kecuali inhalernya mungkin ditaruh di mulut. Ya, di mulut. Tapi kalau inhaler nggak membatalkan, hanya menyirup saja. Ya, tapi rokok membatalkan. Ya, intinya rokok ini sudah disepakati membatalkan oleh ulama. Sepakat, ulama kontemporer maupun ulama yang non kontemporer. Ya, rokok ini membatalkan puasa. Kalau soal hukum rokok ada perbedaan, disebutkan ulama sampai zaman dulu kita nggak memungkiri. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, nggak memungkiri. Tapi sampai yang mengatakan rokok itu makruh pun mengatakan dia membatalkan puasa. Jadi ulama yang membolehkan rokok pun mengatakan boleh kalau nggak puasa, kalau nggak boleh, kalau pas puasa nggak boleh juga. Jadi kebatalan rokok terhadap puasa itu sudah sepakat. Tapi kalau inhaler tidak, karena dia murni menghirup seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di puasa kita fid dini wa dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.